Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jurnal 9 Petang. Dan pemirsa, di segmen kali ini kita akan membahas dialog spesial seputar majalah Aula bulan Desember 2015. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, di studio sudah hadir Bapak Afif Amrullah. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak Afif? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Afif, ini kita akan membahas majalah Aula bulan Desember. Dan pemirsa, ini untuk umur risalahnya sendiri ialah siapa bilang kita anti Arab. Nah, ini menarik sekali terkait dengan Islam Nusantara ke-33 NU di Jombang kemarin. Ini mengambil tema Islam Nusantara. Ya. Sebelum kita membahas mengenai anti Arab itu tadi, bisa dijelaskan ke pemirsa sebetulnya Islam Nusantara itu sendiri apa Pak Afif? Baik. Jadi Mbak Dila dan para pemirsa TV9 yang saya hormati, bahwa Muktamar ke-33 untuk ulama memang sudah usai. Tapi wacana tentang Islam Nusantara semakin lama justru semakin ramai dibicarakan. Nah, kami kemudian melihat salah satu sentimen yang kemudian muncul bahwa Islam Nusantara itu dianggap satu misalnya liberal, kemudian dianggap sebagai satu aliran baru yang Islam yang anti Arab begitu. Untuk aliran baru sendiri bisa seperti apa maksudnya itu Pak? Baik, jadi orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan NU, yang antipati terhadap NU, itu kemudian menyerang NU dengan Islam Nusantara ini. Menurut mereka Islam Nusantara itu adalah aliran baru yang dimunculkan dengan sentimen-sentimen negatif. Padahal sesungguhnya perlu dibedakan antara corak dengan sumber agama. Bahwa Islam Nusantara itu bukan menjadikan Nusantara sebagai sumber agama, tetapi corak beragama yang kemudian diadopsi oleh NU yang asalnya adalah dari cara dakwah para wali songo begitu. Nah, konteksnya dengan anti Arab ini bahwa mereka mengatakan Islam Nusantara itu seakan-akan kemudian membuang tradisi Arab. Misalnya kalau kemudian meninggal tidak dikafani dengan kain kafan warna putih, tapi dikafani dengan batik misalnya, karena Nusantara. Terus kalau misalnya ada sholat misalnya harus boleh pakai bahasa Jawa karena Nusantara. Jadi padahal bukan seperti itu. Jadi di majalah ini kemudian kami menjelaskan atau menegaskan kembali bahwa Islam Nusantara itu tidak seperti itu, tidak anti Arab gitu. Nah, di antara narasumber yang kami wawancarai antara lain adalah salah seorang wakil Rais Syuriah PCNU Pasuruan, yaitu Habib Abu Bakar Assegaf. Beliau ini juga keturunan Arab gitu ya, tapi beliau bergabung di NU dan kemudian beliau juga menolak bahwa Islam Nusantara itu anti Arab karena tadi sudah saya katakan bahwa Islam Nusantara itu bukan menjadikan Nusantara sebagai sumber, tapi sebagai corak beragama, sebagai sebuah kearifan bahwa beragama itu harus berdamai dengan tradisi, berdamai dengan lokalitas begitu. Nah, selain itu kami juga menghadirkan satu ulasan tentang hubungan antara orang-orang keturunan Arab dengan NU. Misalnya kita menyebut bahwa jelas bahwa Wali Songo itu kan beliau kan dari Hadramaut, Yaman, dan itu jelas keturunan Arab yang kemudian menjadi sumber inspirasi dari dakwah NU. Kemudian yang lain misalnya di Surabaya, di daerah Ampel itu ada tokoh yang namanya Salim Nabhan, dan beliau ini punya perusahaan penerbitan, dan ternyata beliau ini juga menjadi orang yang paling berjasa dalam menerbitkan karya-karya para kiai NU, misalnya Kiai Bisri Mustafa. Banyak sekali juga kiai yang lain, misalnya Kiai Dahlan Ahyad atau juga kiai-kiai yang lain. Nah, relasi ini sudah terbangun. Belum juga misalnya ada relasi keilmuan antara kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, mulai dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian para muridnya, itu semuanya nyambung ke para ulama atau para habaib yang ada di Arab. Sehingga hubungan antara NU dan keturunan Arab itu sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga yang kami ungkap juga tentang bagaimana kontribusi keturunan Arab terhadap nasionalisme atau kebangsaan bangsa ini. Misalnya kami sebutkan bahwa dulu tahun 1934 keturunan Arab ini juga pernah melakukan yang namanya Sumpah Pemuda Arab. Jadi mereka menegaskan meskipun mereka adalah keturunan Arab, tapi karena mereka tinggal di Indonesia, hidup di Indonesia, dan sebagian juga lahir di Indonesia, dan nanti akan juga meninggal di Indonesia, maka tidak ada alasan lain kecuali memperjuangkan nasionalisme ini. Dan ada beberapa tokoh juga yang kami sebut, misalnya ada A.R. Baswedan, kemudian ada Farad Martak, itu yang salah satu tokoh yang kemudian mengupayakan pembelian rumah yang pernah dipakai oleh Soekarno untuk menandatangani atau merancang
naskah proklamasi misalnya. Nah, hal-hal itu yang kemudian kami ungkap dan ditegaskan lagi oleh para habaib dari NU, misalnya dari Habib Syekh, kami ungkap pendapatnya tentang Islam Nusantara, juga Habib Lutfi, dan semuanya menolak bahwa Islam Nusantara itu adalah anti Arab gitu. Oke, baik. Itu tadi salah satu bukti yang justru menampik bahwa sesungguhnya NU itu bukan anti Arab begitu, Pak Afif ya. Nah, ini kita masuk ke rubrik wawancara Pak Afif. Ini judulnya Kiai Haji Ma'ruf Amin perkuat kualitas jamaah. Bisa dijelaskan ke pemirsa maksudnya seperti apa, Pak Afif? Iya. Ini adalah rubrik tetap yang kami munculkan setelah adanya muktamar kemarin. Jadi kami berusaha untuk melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh PBNU. Beberapa bulan yang lalu Yai Ma'ruf Amin, kemudian berikutnya adalah yang bulan yang lalu adalah Yai Miftahul Akhyar, Wakil Rois Am, kemudian ada Yai Khalil, Yahya Khalil, Khatib Am, dan sekarang adalah Rois Am, Yai Ma'ruf Amin. Pak Afif, kita lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, selengkapnya kita akan masih kembali dengan topik yang sama, Majalah Aula bulan Desember 2015. Tetaplah bersama kami di Jurnal 9 Petang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Jurnal 9 Petang. Dan pemirsa, kita masih bersama Pak Afif Amrullah selaku redaktur pelaksana Majalah Aula. Kita kembali lagi tadi melanjutkan Pak Afif mengenai Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini bisa dijelaskan kembali ke pemirsa, silakan. Ya. Yai Ma'ruf Amin kami wawancarai ketika beliau hadir di Surabaya beberapa waktu lalu, dan di antara inti dari pembicaraan beliau kepada kami adalah bahwa ada kebijakan besar dari PBNU untuk membangun NU ini 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah takwiyah atau penguatan. Nah, penguatan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menyadari bahwa NU dan juga umat Islam pada umumnya hari ini mendapatkan tantangan yang cukup berat dalam hal faham Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ya, kita bisa sebut misalnya ada radikalisme, kemudian ada liberalisme, ada juga Syiah dan seterusnya. Dan menurut beliau ini menjadi salah satu tantangan dan kewajiban bagi NU untuk membendungnya atau untuk melindungi warganya supaya tidak terpengaruh oleh faham-faham tersebut. Karena itu takwiyah itu penting. Nah, yang kedua adalah al-islah atau perbaikan. Perbaikan dalam segala aspek terkait dengan keorganisasian di NU. Makanya Yai Ma'ruf Amin menawarkan satu jargon baru, bahwa selama ini NU itu kan jargonnya al-mukhafadhah ila qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi lama yang baik, kemudian mengambil tradisi baru yang lebih baik lagi. Nah, ternyata menurut Yai Ma'ruf Amin tidak cukup. Ada satu jargon lagi yang perlu ditambahkan adalah al-islahu ila ma wal aslah tsummal aslah wal aslah. Jadi perbaikan terhadap kepada satu hal yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena bisa jadi sekarang kita anggap satu hal ini baik, di kemudian hari belum baik lagi. Sehingga inovasi atau perbaikan yang dilakukan oleh NU ini harus terus dilakukan, terus dan terus. Itu adalah kebijakan besar yang diambil oleh PBNU untuk membangun NU ini 5 tahun ke depan. Karena itu dua kebijakan ini yang kemudian diharapkan oleh Yai Ma'ruf Amin untuk diperkuat gitu. Nanti endingnya adalah untuk menjadikan atau mengubah warga NU ini supaya tidak menjadi mustad'afin, orang-orang yang lemah, sehingga bisa berdaya dan kompetitif dengan kelompok-kelompok bangsa yang lain. Nah, untuk bulan depan untuk wawancara kami akan berusaha mewawancarai Sekjen PBNU. Sekjen PBNU ya, wawancara ya, Haji Helmi Faisal Zaini. Dan kami sudah kontak, beliau bersedia, dan uniknya di Januari nanti kami mengundang para pembaca untuk ikut memberikan pertanyaan. Jadi di majalah ini sudah kami umumkan bahwa para pembaca kami undang untuk memberikan pertanyaan, sehingga warga NU bisa langsung bertanya melalui aula, dan nanti beliau akan menjawab melalui majalah ini juga. Oke, baik. Baik, Pak Afif, kita masuk ke rubrik Ibroh ini ya. Ini merupakan kisah inspiratif begitu, dan kali ini temanya pemirsa adalah menelusuri hikayat dan filosofi kopiah. Menarik sekali. Pak Afif, bisa dijelaskan secara singkat kepada pemirsa seperti apa? Kopiah itu kan sekarang sudah menjadi identitas nasional dan juga identitas santri ya. Kita lihat santri atau kiai itu pastinya memakai kopiah gitu ya. Sehingga kami tertarik untuk menelusuri sebenarnya kopiah ini dari mana, kemudian kenapa kemudian bisa menjadi identitas, terus adakah filosofi di balik itu. Nah, dari sisi bahasa saja kita bisa mengungkapkan ada beberapa variasi. Ada yang menyebut songkok, ada yang menyebut kopiah, ada yang menyebut peci.
Nah, ternyata ini memiliki satu benang merah dengan sejarah perjuangan kita, juga termasuk dengan perjuangan Islam atau perjuangan bangsa ini. Kenapa ada kemudian 3 nama itu? Kemudian selanjutnya kami ungkap juga ada cita-cita menarik di balik kopiah ini. Misalnya tentang kegemaran Insinyur Soekarno memakai kopiah hitam. Kita kan hampir tidak pernah melihat foto Presiden Soekarno tanpa kopiah gitu ya. Kemanapun, baik itu forum nasional maupun forum internasional. Nah, beliau punya kegemaran itu. Kemudian beliau juga sangat menganjurkan kepada teman-temannya, juga kepada para menteri-menterinya waktu itu untuk memakai kopiah. Bahkan beliau suka mangkal gitu, suka jengkel kalau ada menteri yang kopiahnya lusuh gitu. Nah, terus ada juga di situ riwayat tentang kenapa kemudian bisa menjadi desa santri. Dan kita juga bisa melihat hampir semua industri kopiah itu ada di daerah-daerah santri. Misalnya di Gresik gitu ya. Ternyata ada runtutannya dengan Sunan Giri. Bahwa waktu itu banyak santri Sunan Giri yang berasal dari berbagai daerah, dari berbagai daerah Nusantara, kemudian mereka pulang membawa kopiah, dan itu kemudian bisa menasional sampai kemudian seperti sekarang ini. Oke, baik. Dan pemirsa, ini bagi Anda yang ingin mendapatkan majalah Aula, bisa langsung ke kantor redaksi majalah Aula yang berada di Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya, atau bisa langsung di kantor TV 9 yang berada di Jalan Raya Darmo Surabaya. Kita masuk ke kesimpulan Pak Afif Amrullah dari untuk Aula edisi bulan Desember ini apa? Ya. Kesimpulannya adalah Islam Nusantara sekali lagi bukanlah aliran baru, bukan juga jaringan Islam Nusantara sebagaimana jaringan Islam liberal, juga bukan sumber agama, tapi adalah sebuah corak beragama, sebuah pendekatan keagamaan yang mengadopsi dan juga berdamai dengan realitas maupun tradisi yang ada di sekitar kita, khas ala NU sebagaimana diperjuangkan oleh para wali songo, dan juga tidak anti Arab, artinya kemudian membuang semua budaya-budaya Arab. Itu kesimpulannya. Nah, untuk bulan depan, bocor untuk bulan depan Pak Afif, kami sudah merencanakan tadi wawancara dengan Sekjen, kemudian yang kedua adalah umur risalahnya tentang rindu Gus Dur, kira-kira gitu. Jadi nanti akhir tahun kan ada haul Gus Dur yang ke-6, kemudian kami akan menghadirkan ulasan tentang rindu Gus Dur. Apalagi akhir-akhir ini juga barusan rame-rame soal Freeport misalnya, dan kita akan kembali menelusuri tentang hubungan bagaimana kiprah Gus Dur ketika menjadi presiden dan hubungannya dengan Freeport. Nah, sehingga ini akan kembali membangkitkan perjuangan Gus Dur untuk kita teladani pada kehidupan sekarang ini. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Afif Amrullah atas kehadirannya, dan pemirsa, semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi Anda. Tentu saja ini banyak rubrik menarik lainnya pemirsa selain yang kita bahas tadi. Tentu banyak kisah-kisah inspiratif lainnya, dan Anda bisa mendapatkan majalah Aula yang berada di Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 9 Surabaya, atau juga bisa langsung datang ke TV 9 yang berada di Jalan Raya Darmo Surabaya. Pemirsa, semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu baru bagi Anda. Saya Adila Hasanah dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.